Halo Bapak, Assalamualaikum Pak Latif. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak ya sama-sama. sudah mengundang kami ke Silakan. dalam rumahnya. Aduh Bapak, udah berapa lama tinggal di sini? Wah, sejak tahun 79. 79, oke. Abdul Latif adalah tokoh yang dikenal di kalangan bisnis maupun politik. Pria kelahiran Banda Aceh ini telah menetap di Jakarta sejak berumur 10 tahun. Ketika menjalankan bisnis media, Abdul Latif memutuskan untuk meminang Donna Luisa yang saat itu menjadi presenter berita di stasiun LaTV miliknya. Walau perbedaan umur yang sangat jauh, tetapi sampai saat ini mereka tetap menemukan kebahagiaan yang tidak bisa terbeli, terutama dengan kehadiran Ahmad Nagara, putra mereka. Bagi Abdul Latif, isu tentang umur bukanlah halangan, tetapi seni dalam hidup. Anda berdua menikah tahun 2003 bulan Agustus di rumah ini. Yes. Yeah. Apa yang membuat Donna tertarik dengan Pak Latif waktu itu? Sedikit flashback sedikit saja. Apa ya? He got charm. Ya, charming, powerful begitu. Saya lihat dia sebetulnya sebagai atasan saya, he's very good boss. Dia mentoring, very detail, controlling. Ya, there's something yang saya adore about him. Pada saat itu hanya segitu saja, nggak lebih. Takut kan? Itu tahun 2001 itu ya? 2001. Terus kalau ketemu Bapak, iya Pak Latif, iya Pak Latif. Panggilannya Gitu, Pak Latif, ya? iya Pak Latif. That's it. Nggak pernah berani mikir yang terlalu jauh. Okay. Nah kalau gitu Pak Latif kapan nih mulai tertarik dengan Donna waktu itu? Saya sama anak buah kan punya dari pasar raya. Anak buah saya kan selalu cantik-cantik kan, karena kita dalam service industries. Jadi saya biasa saja juga begitu. Nah, boleh cerita dikit ya? Boleh Pak, silakan. Nah, pada waktu itu karena Donna itu bisa berkomunikasi dengan pihak, saya bilang wah Donna bisa menjadi PR saya gitu. Lalu yang mengusulkan juga bukan saya, kami punya human capital. Oh oke. Nah, lalu saya interview, dia bisa, oke. Jadi PR saya tentu karena PR ada isu kan harus rapat sama saya atau saya panggil untuk menyampaikan. Dia tanya apa yang saya mau sampaikan berita. Udah. Terus saya suka sering terima SMS gitu loh. SMS-nya dari? SMS Donna gitu. Dari dia salah kirim. Oh salah kirim. Tulisnya dia sayang ditunggu di pinggir jalan. Jadi SMS dia apa? Iya waktu itu ada pacar, ada pria yang mengejar dia gitu lah. Tapi dia kan nggak mau, dia nolak gitu kan. Macam-macam SMS berapa kali ya? Iya. Jadi saya bilang, ini kok jatuh ke saya gitu SMS-nya. Kalau pacar, saya bilang pacar tuh tidak untuk berdebat atau bertengkar katalah gitu ya. Pacar itu kan mesti dikasih sayang, dimesra-mesrakan dong. Bapak jawabnya seperti gitu. Lalu dia bilang, saya nggak cari pacar Pak, saya cari suami. Oh cari suami. Kalau cari suami itu yang baik, yang mapan, yang bisa membahagiakan istri. Iya dong memang mesti begitu. Nah kalau mau dicari di muka kamu ada seorang pria kebetulan gak cari istri. Dia malu-malu kucing terus ya anak buah lah ya gitu kan. Udah mungkin lah ya. Udah mendingan kamu nomor HP kamu kasih sama saya. Secara ini saya dapat kan nomornya kan tidak legal. Kasih sekarang legal nomor kamu gitu. Setelah itu ya kita mulai membangun komunikasi gitu. Udah berbeda ya Pak waktu berbeda. itu ya, sejak SMS itu dan tukar nomor telepon secara legal sudah bukan anak buah dan atasan lagi. Saya kan artinya kan punya pengalaman menikah gitu kan. Saya tidak mau kalau menikah gagal lagi. Nah kita mulai membicarakan tentang masa depan. Nah teori persatuan, menikah itu kan bersatu.
kita berbicara tentang banyak kesamaan yang kita kembangkan. Lalu kita menghindarkan banyak perbedaan. Nah, kalau itu berbeda menjadi prinsip, bagaimana kita menghormatinya gitu. Sehingga perkawinan itu menjadi satu institusi yang terhormat dan membahagiakan. Salah satu yang berbeda secara prinsip waktu itu adalah soal kepercayaan Donna dan Bapak yang berbeda. Bagaimana tuh prosesnya sampai Donna akhirnya menjadi mu'alaf, Pak Latif? Itu Donna yang Donna harus saja menceritakan, kalau bukan begitu. saya dong. Bagaimana waktu itu? Untuk masalah agama tentu saja saya nggak main-main ya, karena saya berasal dari keluarga Katolik yang kuat. Tapi tentu saja pembelajaran saya mengenai agama tidak terlepas hanya agama saja, tetapi diikuti dengan pembelajaran perbandingan studi agama dan sejarah. Akhirnya saya menemukan satu titik yang I think I'm ready to become Muslim tanpa saya harus melepaskan kekatolikan saya. Menjadi mualaf itu tidak mudah dan itu harus memang punya keyakinan teguh dalam hati. What is mualaf? Kemudian saya berkenalan dengan guru-guru agama Islam yang pikiran itu sangat modern. Saya dikenalkan sama Pak Nurholis ya, Majid. Pak Nurholis Majid almarhum ya. Dan banyak yang kemudian membuka pikiran saya mengenai this is the religion yang sekarang saya anut. Dan Pak Latif setuju tanpa saya harus menghilangkan keyakinan saya terhadap agama saya terdahulu. Karena saya menemukan kebersamaan di dalam yang saya anut sekarang. Nah, seperti itu. Dan saya bahagia menjadi mualaf. Bapak dan Mbak Donna sudah memutuskan untuk menikah. Respon dari anak-anak Bapak apakah menjadi halangan atau ya sudah berjalan mulus saja? Kami anak-anak saya itu menghormati kehidupan pribadi saya gitu. Saya juga menghormati kehidupan anak-anak dari awal karena saya mendidik anak-anak tidak sebagai anak tapi sebagai teman, sebagai anak gitu, sebagai curhat gitu loh. Jadi tidak menjadi halangan, bahkan Donna itu menjadi teman buat anak-anak saya dan saya bilang jangan diganti apa-apa gitu loh. Misalnya tidak perlu anak saya panggil Donna ibu gitu. Panggillah Mbak Dina what you panggil setiap hari gitu. Jadi jangan dibikin halangan gitu. Hiduplah mengalir seperti air gitu. It's a beautiful. Maka saya bilang sama Donna tadi, misalnya dalam perkawinan, tidak mungkin dalam serumah tangga itu ada dua kehidupan. Maka saya bilang tadi, kalau kita mau bersatu, mari kita bicara kesamaan. Kesamaan itu adalah toleransi, give and take. Ya kan? Saya menghormati ketika keluarganya mengarai Christmas. Saya ada di sana, ikut hadir merayakan Christmas keluarganya Donna gitu loh. Iya kan? Tapi keluarga Donna juga datang hadir, menghormati saya berpuasa, saya melakukan lebaran. Dan termasuk berlebaran. Itulah the modern of life of Islam gitu kan. Kita religious tadi, kita kan sudah sepakat Pancasila itu adalah Kebhinneka Tunggal kita tuh kehidupan kita. Kita mulai dari keluarga kita dulu gitu loh. So do you love your mom and dad? Yeah. How much?